Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancup lagi kita belajar matematika. Oke, sekarang kita mau belajar apakah? Sekarang kita mau belajar tentang materi kelas 9 juga ternyata materi kelas 11 matematika wajib. Jadi kita gabung aja langsung ya kelas 9 dan ke 11. Kita belajar transformasi geometri. Waduh, apa tuh Kak? Itu ada hubungan sama transformer nggak Kak ya? Mirip-mirip lah ya. Ya, kalau transformer itu apa? Transformer itu kan apa? Transform ya. Mereka bisa berubah. Nah, ini juga sama, dari kata transformasi. Nah, ini sini berarti ada perubahan. Ya, perubahan apa tuh? Perubahan bisa perubahan apa? Bisa perubahan posisi ya. Berarti bisa juga perubahan bentuk. Nah, itu dia ya. Jadi berkaitan dengan formasi atau posisi juga bisa bentuk dari apa? Dari geometri. Geometri itu apa sih ya? Berkaitan dengan bidang-bidang geometri, misalkan atau misalkan titik ya, ada titik, ada garis, ada bidang ya, bidang datar dan segala macam berkaitan dengan bangun-bangun geometri ya. Jadi maksudnya transformasi geometri adalah perubahan posisi atau bentuk daripada si titik, garis atau bidang-bidang yang lainnya ya, di bidang geometri. Begitu ceritanya. Oke. Nah, udah paham ya? Berarti transformasi geometri kita ngomongin mungkin ada titik yang digeser, mungkin ada garis yang digeser, mungkin ada kurva yang nanti berubah, parabolanya dari begini jadi begitu ya, atau mungkin dari bentuk segitiganya mungkin membesar, mengecil dan seterusnya. Itu berkaitan dengan transformasi geometri. Oke, langsung aja. Kita bahas yang pertama apa aja tuh Kak transformasi geometri yang kita mau bahas. Yang pertama translasi ya. Translasi itu apa? Translasi itu pergeseran. Jadi nanti berkaitan dengan yaitu titik, garis atau bidang yang digeser kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian kita bahas tentang dilatasi atau perkalian atau bisa juga kalau di bidang datar, bangun datar atau bangun-bangun yang lain itu bisa juga digedein atau dikecilin ya, membesar atau mengecil. Kemudian ada rotasi, perputaran, diputar ya. Kemudian ada refleksi atau pencerminan. Oke, ini urutannya beda dari buku ya. Ini urutan versi saya yang menurut saya paling mudah. Oke, yang pertama berkaitan dengan translasi ya. Nah, translasi atau pergeseran. Nah, di bahasan kali ini kita nggak bahas tentang matriksnya ya. Oke, untuk matriks transformasi nanti kita bahas di video yang lain ya, di video berikutnya. Oke. Nah, berkaitan dengan translasi atau pergeseran, nah ini kita butuh ini dulu ya, butuh pemahaman geser ya. Yang dinamakan geser itu apa sih geser? Nanti kalau misalkan ada kata-kata geser kanan, kiri ya. Geser kanan, kanan itu nanti plus. Kemudian nanti kalau kiri itu negatif ya. Kemudian ada geser atas ya, geser atas itu plus, geser kiri itu negatif. Nah, misalkan ini kita simbolkan dengan huruf A, ini adalah huruf B. Nah, ya. Nanti yang disebut dengan translasi adalah suatu titik, misalkan X, Y, kita geser misalkan dengan translasi apa? A, B. A, B. Nah, nanti diapain nih? Ya, si X-nya itu tinggal ditambahin dengan si A dan si Y-nya itu ditambahin dengan B. Nah, kalau versi matriksnya ya berarti X aksen, Y aksen sama dengan si X-nya ditambahin A dan si Y-nya ditambahin dengan B. Nah, gitu aja kira-kira ya berkaitan dengan translasi atau pergeseran. Waduh, contohnya gimana Kak? Langsung aja contoh deh. Saya agak pusing nih. Oke, langsung contoh. Misalkan kita punya yang pertama ya, contoh yang pertama kita punya ada titik apa nih? Titik misalkan 2,3 deh. 2,3 DPI digeser. Oke, 2,3 digeser. Digeser mana Kak? Digeser misalkan ke kanan. Ke kanan misalkan 4 satuan ya, 4 satuan. Dan ke kiri kan kanan udah ya, gak usah ke kiri lagi. Ke mana? Ke bawah deh.
Ke bawah ya, ke bawah misalkan 5 satuan. Oke, 5 satuan. Nah, bagaimanakah bayangannya? Maka bayangannya gitu aja ya. Maka bayangannya, nah ini dia. Gini aja ya. Bayangannya. Nah, berarti awalnya 2,3 kita geser ke kanan. Nah, kanan itu apa? Positif ya. Tadi A-nya positif. Berarti kalau gitu A-nya, kalau kiri kanan ngomongin A kecil tadi simbolnya ya. Kalau ke bawah atas bawah ngomongin B kecil. Nah, kanan itu positif, A-nya positif berapa? Di sini 4. Oh, oke, berarti positif 4. Kemudian ke bawah itu negatif. Negatif berapa? Negatif 5. Oke, berarti B-nya adalah negatif 5. Berarti gimana dong ya? Udah tinggal X, Y nanti sorry kok X, Y 2,3 tinggal dirubah dengan translasi berapa itu 4,5 kemudian tinggal ditambahin deh 2 ditambah 4,3 ditambah min 5 atau 3 kurang 5 aja juga boleh ya. Jadinya berapa tuh? Jadi 6, min 2. Oke, udah selesai. Maka bayangan titik siapa? Bayangan titik 2,3 kalau digeser ke kanan 4 satuan, kalau ke bawah 5 satuan. Udah begitu doang, sederhana ya, gampang ya. Oke, nggak ada masalah kan? Oke, kita coba lagi. Misalkan, yuk. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Misalkan kita punya titik ya. Titik berapa? Titik min 1,5 digeser. Oke, digeser berapa satuan? Misalkan 2 satuan. Digeser 2 satuan kemana? Ke kiri. Dan 3 satuan misalkan ke atas. Nah, terus bayangannya bagaimana? Bayangannya oke, kita tentukan langsung A-nya. Oke, di sini A-nya bagaimana? Oke, ada yang tahu? A-nya. Nah, di sini ada ke kiri. Berarti kalau kiri negatif. Negatif berapa? Di sini 2. Oh, negatif 2. Oke, berarti kemudian yang B-nya. B-nya atas. Atas itu positif. Berapa satuan? 3. Berarti positif 3. Udah, berarti X, Y, min 1,5 kita geser dengan translasi berapa? Min 2,3. Kemudian tinggal dijumlahin aja. Min 1 ditambah min 2. Kemudian si 5 nya ditambah dengan si 3. Jadinya berapa? Jadinya adalah minus 3,8. Oke, gampang ya, sederhana ya, berkaitan dengan translasi. Oke deh, sip. Sekarang gimana kalau misalkan di materi kelas 11 nih, kalau kelas 11 ya. Kalau kelas 11 itu ada contoh yang begini nih. Misalkan 3 kita punya garis Y sama dengan 2X min 5. Nah, ditranslasi oleh misalkan kita punya translasinya misalkan berapa ya? Ayo, min 1,3 deh. Nah, maka bayangan si garisnya bagaimana ya? Bayangannya bagaimana? Jadi si garis itu bakal berubah bayangannya, posisinya atau persamaannya jadi seperti apa. Nah, nggak ada titik nih, gimana dong? Nah, sama prosesnya kayak yang tadi aja. Ya, prosesnya kayak tadi. Kalau ini kita pakai matriks aja ya tadi ya, biar gampang. Tadi X aksen, Y aksen, di sini translasinya berarti X ya, X ditambah A, kemudian Y-nya ditambah dengan B. AB-nya mana? Itu dia min 1,3. Oh, berarti kalau gitu X-nya ditambah min 1 atau X kurang 1, Y-nya tinggal tambahin 3. Udah gitu doang. Nah, terus gimana, Kak? Nah, kan nggak ada ininya, nggak ada titiknya. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti di sini kan yang dibutuhkan adalah bagaimana merubah dia si Y sama dengan 2X minimal berdasarkan perubahan yang kita butuhkan, atau dia translasinya min 1,3 itu merubah Y sama dengan 2X minimal itu gimana? Oh, berarti kalau gitu si Y-nya ntar harus dirubah, diganti ini, disubstitusi dengan perubahan itu. Si X-nya juga gitu. Oh, berarti kalau gitu kita nih kan kita punya X aksen nih. X aksennya berapa? X aksen adalah X kurang 1. Nah,
Oh, berarti kalau gitu X-nya bisa kita rubah nih, tinggal pindahin aja min satunya ya ke kiri. Berarti X-nya sama dengan X aksen min satu pindah jadi tambah satu ya. Jadi X aksen tambah satu. Nah, berarti nanti si garis itu X-nya kita ganti dengan X aksen tambah satu. Oh, iya iya iya, oke oke. Nah, berarti kalau gitu yang Y-nya gimana? Y aksen di situ kan kita punya Y tambah 3. Oh, berarti kalau gitu si 3 pindah nih ya ke kiri. Berarti Y-nya sama dengan Y aksen kurang 3 gitu ya. Y aksen kurang 3. Nah, oke. Oh, berarti X-nya bisa kita rubah dengan X aksen tambah satu dan Y kita rubah dengan Y aksen kurang 3. Oke, terus gimana Kak? Kita substitusi. Oke, yang sebelah kiri saya hapus ya. Nah, kita substitusi si garis tersebut. Kita substitusi menjadi apa? Ya, kita substitusi berdasarkan si perubahan tadi ya. Berarti kalau begitu awalnya Y sama dengan 2X dikurang 5. Oh, berarti Y-nya kita ganti jadi Y aksen dikurang 3 sama dengan 2 kali X-nya kita ganti jadi X aksen tambah 1 dikurang 5. Terus bagaimana? Ya tinggal diutak-atik aja. Jadi di sini Y aksen sama dengan ini 2-nya dikali dulu ya. 2X aksen ditambah 2 dikurang 5 kemudian ditambah 3. Cakep. Ya aksen sama dengan 2X aksen. Nah, berapa tuh? 2 tambah 3 5 5 5. Wah, udah selesai. Begini doang. Ya aksen sama dengan, tapi kan itu X aksen. Kayak gimana maksudnya? Ya maksudnya ya itu cuma menunjukkan kalau dia bayangan ya, dia cuma menunjukkan kalau itu tuh cuma bayangan. Artinya apa? Artinya kalau kita balikin atau aksennya kita ilangin juga nggak masalah karena itu sudah menjadi udah selesai ya, udah selesai. Jadi kalau gitu kita tulis aja Bu. Jadi bayangannya apa? Y sama dengan 2X. Oh begitu, iya ya. Jadi bayangan daripada si Y sama dengan 2X min 5 setelah digeser ke kiri ya, min 1 itu satuan, kemudian ke atas ya 3 satuan, maka berubah menjadi persamaan garis Y sama dengan 2X. Ternyata mudah banget ya translasi, iya gampang banget ya. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berarti dan assalamualaikum. Tunggu video berikutnya. Oke, oh iya, jangan lupa ya, jangan lupa subscribe dan like serta share sebanyak-banyaknya supaya kawan-kawan kalian dan saudara kalian mendapatkan manfaatnya. Oke.